Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill The Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Maapsut Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan cerita dari light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan dari animenya, gua sarankan untuk membaca manganya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Mukoda berada di ruangan Nadia, Guild Master petualang kota Aveling. Mukoda menyerahkan semua daftar item drop yang akan dijual kepada Nadia. Setelah melihat daftar yang diberikan oleh Mukoda, Nadia berjanji akan melakukan transaksi di 3 hari ke depan. Setelah menyelesaikan urusan dengan Nadia, tak sengaja Mukoda bertemu dengan Party Arc dan Party Shadow Warrior. Oh ya, untuk informasi, Party Shadow Warrior ini adalah party yang pernah melakukan perjalanan bersama Mukoda ketika berpetualang di kota Nijov. Dan di kota inilah Sui mengalami evolusi menjadi Rice Big Slime. Untuk petualangan di kota Nijov sendiri itu tidak ditampilkan di manganya. Namun itu terjadi ketika Mukoda sesudah meninggalkan kota Dolan. Oke, cerita berlanjut. Di saat pertemuan itu, mereka pun mengobrol dan setelahnya mereka sepakat untuk melakukan perayaan atas penaklukan Dungeon Aveling dan tentu saja dengan hidangan yang dibuat oleh Mukoda. Mendengar hal itu, Mukoda pun berpikir untuk membuat olahan daging ular yang didapatnya dari Dungeon Aveling. Keesokan harinya, Party Arc dan Party Shadow Warrior pun datang mengunjungi Mukoda. Di sini, Mukoda menyiapkan hidangan karage ular, barbecue ular, dan beberapa minuman keras dari dunia lain. Mukoda menggunakan berbagai macam daging ular seperti ular hitam, ular merah, ular kobra, dan anaconda untuk membuat hidangannya. Kemudian mereka semua pun makan dengan lahap masakan dari Mukoda. Mereka semua sangat menikmati perayaan dari pesta tersebut. Keesokan harinya, setelah tersadar dari mabuknya, Mukoda pun bersiap untuk membuat makanan. Kali ini, Mukoda membuat makanan sandwich dengan daging ular di dalamnya. Semua orang dan para familiar sangat menikmati masakan buatan Mukoda. Setelah semua orang puas dengan masakan Mukoda, mereka semua pun pamit. Keesokan harinya, di saat Mukoda sedang menyiapkan sarapan, ternyata Elran dan Nadia datang untuk menghampiri Mukoda. Kedatangan Nadia bermaksud untuk menunda pembelian item drop milik Mukoda. Hal ini dikarenakan guild pedagang kota Aveling juga ingin bergabung untuk mengincar pembelian item drop milik Mukoda. Juga dengan menyebarnya informasi Dungeon Aveling yang telah ditaklukkan, banyak petualang yang datang untuk menjelajahi dungeon tersebut dan itu membuat Nadia kerepotan. Setelah menyelesaikan sarapan bersama, Nadia pun pamit untuk kembali ke guild. Setelah itu, Mukoda meminta bantuan Elren untuk mengajarinya cara untuk melakukan pembongkaran pada monster di hutan. Setelah itu, Mukoda meminta para familiarnya untuk memburu monster cockatrice untuk bahan pembongkaran. Setelah beberapa saat, para familiar pun memberikan 5 monster cockatrice kepada Mukoda dan setelah itu mereka pun pergi kembali
untuk memburu monster. Di sini, Mukoda menggunakan pisau vampir untuk menghilangkan darah monster, dan untuk pisau mithril untuk melakukan pembongkaran. Mukoda berencana menggunakan jeroan monster ini sebagai bahan makanan, mengingat ketika melakukan pembongkaran di guild, jeroan pada monster Cockatrice akan dibuang dan hanya diambil dagingnya. Awalnya, Elren ragu dengan keputusan Mukoda untuk menyimpan jeroan tersebut. Namun, setelah diberitahu bahwa jeroan memiliki rasa yang enak, Elren pun tak sabar untuk menantikannya. Setelah beberapa saat, para familiar pun akhirnya pulang dari perburuan mereka. Untuk hasil perburuan mereka terdiri dari monster sebagai berikut. Melihat hasil buruan para familiar, Elren pun meminta Mukoda untuk menjualnya ke guild Dolan. Setelah beberapa waktu, kami pun kembali ke penginapan untuk mempersiapkan makan malam. Kemudian, Mukoda memasak yakitori menggunakan daging Cockatrice yang tadi dibongkarnya. Para familiar makan masakan Mukoda dengan sangat lahap. Oh ya, Mukoda juga membuat yakitori dari bagian jeroan Cockatrice untuk dimakan bersama Elren. Elren pun terkejut. Ia tak mengira bahwa jeroan dari monster ini memiliki rasa yang unik dan enak. Di saat semua orang sedang menikmati masakan Mukoda, tiba-tiba terdengar suara ketukan di depan pintu kamar penginapan Mukoda. Dan ternyata Feodora datang berkunjung untuk meminta makanan kepada Mukoda. Awalnya, Mukoda sedikit kecewa melihat permintaan dari Feodora. Namun, setelah melihat matanya yang berbinar dengan wajah cantiknya, Mukoda merasakan hatinya berdetak dengan sangat keras. Dan setelah itu, Mukoda pun mempersilahkan Feodora untuk makan bersama. Namun, tak berselang lama ternyata anggota Party Arc datang untuk menjemput Feodora. Dengan perasaan tak enak, Mukoda pun mempersilahkan anggota Party Arc untuk ikut makan bersama. Setelah itu, semua orang sangat gembira setelah menikmati masakan milik Mukoda. Setelah menyelesaikan makan malam, Gaudino memberikan Mukoda batu berwarna hijau dengan diameter sekitar 5 cm. Dan ternyata batu itu adalah batu teleportasi Dungeon Bricks yang ada di kerajaan Erman. Menurut Elren, Dungeon Bricks adalah dungeon yang belum pernah ditaklukkan dan merupakan salah satu dungeon yang paling sulit. Dikatakan, dungeon ini memiliki lantai berjumlah 50 atau lebih, dan saat ini lantai tertinggi yang pernah dicapai adalah lantai 37. Itu dilakukan sekelompok petualang lebih dari 100 tahun yang lalu. Batu yang dibawa Gaudino tersebut adalah batu yang cukup berharga bagi petualang, karena batu tersebut dapat digunakan untuk berteleportasi secara berulang kali sampai ke lantai 30. Dan batu tersebut merupakan batu yang jarang sekali untuk didapatkan. Gaudino berencana untuk memberikan batu ini kepada Mukoda sebagai bentuk terima kasih karena telah menjaga party mereka di dungeon dan telah memberikan makanan enak kepada mereka. Setelah mendengar itu, Mukoda pun menerima batu pemberian dari Gaudino. Gaudino bertanya, apakah setelah ini kau akan menaklukkan Dungeon Bricks? Namun, Sigvard menimpalinya, bukankah dungeon di Rosenthal harusnya dilebih dahulukan? Mendengar hal itu, Mukoda pun bingung dan bertanya mengenai dungeon Rosenthal.
Dungeon Rosenthal adalah dungeon yang ada di negara ini, letaknya di kota Rosenthal. Dungeon ini memiliki lantai berjumlah 12 dan merupakan dungeon yang sangat mudah ditaklukkan. Di dalam dungeon ini, setiap monster yang ditaklukkan akan menjatuhkan item drop berupa daging. Dan oleh karena itu, dungeon ini juga disebut sebagai dungeon daging. Setelah mendengar itu, Mukoda berencana suatu saat nanti mungkin ia akan pergi ke dungeon Rosenthal. Setelah sebelumnya pergi ke kota Dolan terlebih dahulu. Mendengar Mukoda akan pergi ke kota Dolan, Party Ark pun mengingatkan Feodora agar tak mengikuti Mukoda karena mereka sedang melakukan penjelajahan di dungeon Aveling. Oh ya, di sini juga terungkap bahwa sebenarnya Feodora sudah berumur 200 tahun dan sudah memiliki 4 anak, bahkan sudah memiliki cucu yang ada di Dolan. Jadi, bagi para elf, mereka dapat dianggap dewasa ketika berumur 30 tahun. Dan setelah itu, penampilan mereka tidak akan menua sampai 300 tahun. Dan selebihnya, mereka akan menua dengan sangat lambat. Mendengar Feodora sudah memiliki anak, bahkan cucu, membuat hati Mukoda menjadi hancur. Awalnya, ketika pertama kali melihat Feodora, Mukoda menganggap bahwa musim seminya telah tiba. Namun, setelah mendengar ini, sudahlah. Di alam dewa, para dewi ternyata sedang mengamati Mukoda dan yang lainnya. Para dewi ini menertawakan Mukoda, mengingat keberuntungan Mukoda dalam percintaan sangatlah buruk. Dewa Fahad dan Dewa Hephaestus yang melihat tingkah para dewi menertawakan Mukoda hanya bisa memberikan rasa kasihan kepada Mukoda. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo Skill The Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.